ولقضاء حوائجنا ولغفران ذنوبنا ولكفران سيئاتنا وتبديل الحسنات إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم إنا من الأنبياء المرسلين ومن الصحابة والتابعين وتابع التابعين بإحسان إلى الجميع إلا المشرق الأرض إلى المغربية برية وبحرية جميع مشايخنا ومعلمينا وأساتذتنا والمؤلف من حسن مشايخنا مشايخ معرفة يا أحمد تزل عثمان زبيد بن ربيع تزلي كم أولادنا كأحمد بن تزلي كحمد تزلي كيف من عم تزلي كابن تزلي كمحمد سراج كموصلي مغفور من دسل إليهم كالمؤلف من حسن المؤلفين الأربعين النووي وجميع شروح الأربعين النووي جميع أبائنا وأمهاتنا جدادنا وجدادنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا وأمور من أحسن إلينا ولتنزيل مرادنا ومرادهم ولحصول مقاصدنا ومقاصدهم ولسلامتنا ولسلامتهم في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tasi'u itu al-ashir hadi asyar ya, coba diterang sing asyir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi asrari fid darini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu tawi iki ku mertelake hadis. Al-haditsu tawi iki ku mertelake hadis. Al-hadiyah asyara kang nomor 11. Al-hadiyah asyara kang nomor 11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalibin. Kapan kepanggih Mas? Belum. Nomor 11. Oh kelet kita be. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalibin. Dan riwayatake saking Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Sibti Rasulillah kang dadi putune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa raihanatihi lan ambon-ambone Kanjeng Nabi. Radhiyallahu anhuma. Qala dawuh sapa Hasan bin Ali, hafidtu min Rasulillah. Hafidtu afal sapa ingsun min Rasulillah saking Rasulullah. Afal dakma yaribuka ila ma la yaribuk. Dak ninggalo sapa sira. Dak ninggalo sapa sira. Ma ing barang yaribuka kang mamangi apa ma ing sira. Kang mamangake apa ma ing sira. Ilama maring barang. La yaribuka kang ora mamangake apa ma ing sira. La yaribuka kang ora mamangake apa ma ing sira. Rawahu ngriwayatake ing al-hadits al-hadiyah asyar. Rawahu ngriwayatake ing al-hadits al-hadiyah asyar sapa at-Tirmidzi atau at-Tirmidzi. Bisa dibaca dua, at-Tirmidzi atau at-Tirmidzi. Al-Imam at-Tirmidzi wan Nasa'i lan Imam An-Nasa'i. Wa qala lan dawu sapa at-Tirmidzi al-Imam at-Tirmidzi. Wa qala lan dawu sapa at-Tirmidzi al-Imam at-Tirmidzi. Haditsun hasanun sahihun. Haditsun utawi al-hadis al-hadiyah asyar iku hadis hasanun kang hasan. Sahihun kang sahih. Sahihun kang sahih. Sahihun kang sahih.
Al haditsu atsaniya asyara. Al haditsu tawiki ku hadis. Al haditsu tawiki ku hadis atsaniya asyara kang nomor 12. Atsaniya asyara kang nomor 12. Kang nomor 12 an Abi Hurairah ta. Den riwayatake saking Abi Hurairah. Den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sapa Rasulullah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Min husni islamil mar'i. Min husni islamil mar'i iku setengah sangking baguse islame wong siji. Iku setengah sangking baguse islame wong siji. Min husni islamil mar'i iku setengah sangking baguse islame wong siji. Tarkuhu utawi oleh ninggal mar'u. Tarkuhu utawi oleh ninggal mar'u. Tarkuhu utawi oleh ninggal mar'u maing barang layaknihi. Layaknihi kang ora maedai apa maing mar'u. Layaknihi kang ora maedai apa maing mar'u. Kang ora maedai apa maing mar'u. Hadisun hasanun. Hadisun utawi hadis iku hadis. Hasanun kang hasan apa hadis. Hasanun kang hasan apa hadis. Rawahu riwayatake ing al hadis atsaniya asyar. Riwayatake ing hadis atsaniya asyar. Sapa At-Tirmidzi al-Imam At-Tirmidzi. Sapa At-Tirmidzi al-Imam At-Tirmidzi. Wa ghairuhu lan liyani At-Tirmidzi. Wa ghairuhu lan liyani At-Tirmidzi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, wa ghairuhu lan liyani Tirmidzi kaza kelawan kaya mengkini. Kaza kelawan kaya mengkini. Al haditsu salisa asyara. Al haditsu tawiki ku hadis. As-salisa asyara kang nomor 13. As-salisa asyara kang nomor 13. An Abi Hamzah dan riwayatake saking Abi Hamzah. Anas bin Malikin nyatane sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malikin nyatane sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Khadimi Rasulillah kang dadi khadami. Khadimi kang dadi khadami kang dadi juru ladine Rasulullah. Kang dadi juru ladine Rasulullah. Anin Nabi saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhe Kanjeng Nabi, qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ora iman. La yu'minu ora iman. La yu'minu ora iman. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Hatta yuhibba hingga demen sapa ahad. Hatta yuhibba hingga demen sapa ahad li akhihi maring. Li akhihi maring dulure ahad. Li akhihi maring dulure ahad maing barang yuhibbu kang demen sapa ahad ing ma. Yuhibbu kang demen sapa ahad ing ma. Nafsihi maring awak dhewe ne ahad. Nafsihi maring awak dhewe ne ahad. Al haditsur rabi' asyara. Hadis kok tuwini didik ini ya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, al haditsu tawiki ku hadis. Ar-Rabi' asyara kang nomor 14. Ar-Rabi' asyara kang nomor 14. An Ibni Mas'udin saking Abdullah bin Mas'ud. Pokoknya Ibni Mas'ud berarti Abdullah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Qala dawu sapa Ibnu Mas'ud. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihda thalathin. La yahillu ora halal apa damu mri'in getihe wong siji. Muslimin kang muslim sapa imri. Muslimin kang muslim sapa imri. Illa bi ihda thalathin angin kelawan salah sijine perkara telu. Angin kelawan salah sijine perkara telu. As-sayyibuz zan. As-sayyibu utawi salis utawi salas iku zinone wong kang
rondo. As-sayyibu utawi salaf iku zinane wong kang rondo, azani kang zina sapa sayyib. Wan nafsu lan oleh den pateni awa-awaan. Wan nafsu lan oleh den pateni awa-awaan bin nafsi kelawan sebab mateni ing awa-awaan. Watariku lan wong kang lan oleh ninggal wong kang ninggal. Watariku lan oleh ninggal wong kang ninggal lidini maring agamane at-tarik. Lidini maring agamane at-tarik. Al-mufariku kang misah sapa tarik lil jamaati maring golongane muslimin. Lil jamaati maring golongane muslimin. Rawu riwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari Al-Imam Bukhari. Sapa Al-Bukhari Al-Imam Al-Bukhari. Wa Muslimun lan Imam Muslim. Al-haditsul khamisa asyara. Al-haditsu tawiki ku hadis al-khamisa asyara kang nomor 15. An Abi Hurairah den riwayatake saking Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Anna Rasulullah sak temene Rasulullah iku kala dawuh Kanjeng Nabi. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, dawuh Kanjeng Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man. Iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man. Iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah. Billahi kelawan Allah ay yu'minu imanan kamilah wal yaumilan dino al akhiri kang akhir apa al yaum fal yukrim mongko becik mulyakno sapa man fal yukrim fal yakul mongko becik ngucap sapa man fal yakul mongko becik ngucap sapa man khairan ing barang kang bagus berkata yang baik-baik kalau tidak bisa auliyasmut utawa becik menengo sapa man utawa becik menengo sapa man. Wa ba'da wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Manane padha, Pak. Wa man utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir falyukrim mongko becik mulyakna sapa man mongko becik mulyakna sapa man mulyakna jarahu ing tanggane man jarahu ing tanggane man. Waman utawi sapa wonge iku kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Allah wal yaumil akhir lan dina akhir fal yukrim mongko becik mulyakna sapa man fal yukrim mongko becik mulyakna sapa man dhaifahu ing tamune man dhaifahu ing tamune man. Rawahu ngriwayatake ing al hadis rawahu riwayatake ing al hadis sapa Al Bukhari Al Imam Al Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim sapa Al Bukhari Al Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim pun wakai Pak akeh tapi didik. Sekarang al haditsul ashir an Abi Hurairah itu belum diterangkan kemarin. Al haditsul ashir an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qol qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, sekarang kita sampai pada hadis yang ke-10. Hadis yang ke-10 ini diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Abu Hurairah pernah berkata bahwa Rasulullah pernah bersabda. Rasulullah pernah bersabda bahwa innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiba. La yaqbalullahu illa thayyiba. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalina. Faqala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu min thayyibatin wa'malu shaliha. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Dawuhnya Kanjeng Nabi, sungguh innallaha ta'ala thayyibun, sungguh Allah itu zat yang indah, zat yang bagus, zat yang bersih, zat yang suci. Maka Allah tidak akan menerima kecuali sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Artinya apa? Karena Allah itu zat yang bersih, karena Allah itu zat yang suci, maka Allah tidak akan menerima sesuatu kecuali dalam kondisi suci dan bersih. Artinya piye? Kamu sedekah, tapi menggunakan harta yang tidak jelas dari mana sumbernya. La yaqbalullahu illa thayyiban.
Anak wong usaha apa? Dodol anu, Pak. Apa iki? Yang ngene iki lho. Ah ono kromo iki lho. Sampai lampu merah iki lho, Pak. Mari di TC iki. Anak babi lho. Apa? Apa iki? Bakso dah. Bakso. Hah? Bakso. Anak wong dodol bakso babi. Oleh wakil sugih kaya raya dia, Pak. Ali nyumbang, ali sedekah. Pripun iku sae Gus iki? Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah itu zat yang indah, Allah itu zat yang bersih, Allah itu zat yang suci. Maka tidak akan menerima kecuali sesuatu yang bersih dan yang suci. Berarti piye Gus lek ngono? Kowe daripada nyolong sedekah, ora usah nyolong, ora usah sedekah gak apa-apa. Hah? Daripada nyolong sedekah, mending rasa nyolong rasa sedekah gak apa-apa. Tapi aku gak nyolong, gak dodol babi, gak sedekah kembalian gak apa-apa. Mending gak sedekah. Layak balullahu illa thayyiba. Allah itu zat yang suci, tidak akan menerima kecuali hal-hal yang suci. Makanya yang gini jeruni syarah itu dikatakan qauluhu layak balullahu illa thayyiba. Ai fala yutaqarrabu ilaihi bi shadaqatin haramin. Maka tidak boleh kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekah barang-barang yang haram. Bisodakotin haramin, tidak boleh, tidak perlu. Buat apa? Kula nih Gus, kok gelem usaha masih rotok haram-haram titik. Ali sedekah kula, tidak perlu Mas. Mending gue kiri rasa sedekah ora apa-apa. Lebih baik kamu miskin, kamu tidak punya apa-apa meskipun kamu nggak punya sedekah, nggak punya apa-apa dan nggak pernah sedekah, daripada kamu kaya raya ali sedekah tapi dari barang yang haram. Karena apa? Innallaha thayyibun la yaqbalullahu illa thayyiba. Berarti lek ngene Gus. Terus piye yo? Omongan ngene iki gen nuturi awake dhewe-dhewe. Lamun ta ana wong rezekine haram tapi ali sedekah ya wis. Nyatanya kita yang rezekinya halal juga nggak pernah sedekah. Kan ngono lho. Ya koreksi diri masing-masing kan. Kemudian wa yukrahu at-tasadduq birradi'i minat ta'am di dalam syarahnya itu. Wa yukrahu at-tasadduq birradi'i minat ta'am kal habbil atik wa kadzalik yukrahu at-tasadduq bima fihi syubhah. Begitu juga dimakruhkan untuk bersedekah dengan makanan yang sudah jelek. Beras. Berasnya remek, numo. Hah? Numo, remek, welek. Bisa takone. Amen apa? Aku udah beras iki. Remek welek. Yo api ae jadi ngosot sedekah itu ya api ae, tapi tidak baik. Tidak baik itu dipandang dari sudut barangnya. Kalau kira doyan nyapa mengenai kancamu? Cara ngono Pak. Kalau kamu sendiri tidak mau untuk diri kamu, kenapa harus kamu kasihkan orang lain? Tapi hal seperti ini juga tidak boleh dimakan mentah-mentah, Pak. Artinya kadang begini. Kadang ada yang kita itu kalau melihat diri kita, ya bukan sombong. Kita itu orangnya agak ke atas. Sehingga beras seperti itu menurut kita nggak layak. Padahal itu untuk orang lain itu betul-betul makanan setiap harinya. Paham ya? Hah? Artinya kalau itu memang untuk orang lain betul-betul sesuatu yang berharga, bahkan dia beli hal seperti itu, maka diberikan tidak ada masalah. Karena apa? Hal itu menurut kita jelek karena kita kelasnya sudah agak ke atas. Mereka badokan ini bendino berasnya rojo lele. Jadi beras ngono kayak beras apa? Padahal itu mungkin uang panganan bendino. Paham? Hah? Mau lah Pak. Ya dewe, mangan buah berjuta titik buah apa ini? Padahal buang baik ngono tuku, Pak. Sebenarnya nggak apa-apa ya, mek anak berjuta ngono tak titik. Makanya gini-gini dia mau ngono. Wa yukrahu at-tasadduq birradi'i minat ta'am. Begitu juga hukumnya makruh bersedekah dengan makanan yang rodi, makanan yang apa namanya itu jelek. Wa yukrahu at-tasadduq bima fihi syubhah. Begitupun dimakruhkan bersedekah dengan sesuatu yang mengandung syubhat. Tidak jelas halal haramnya. Tidak pasti haram juga nggak pasti halal. Kamu sedekahkan, ayo makan bareng-bareng. Ini loh buat kamu, ayo makan bareng-bareng dan lain-lain. Ini dari mana? Pokoknya halal apa haram ini? Tidak terus, pokoknya nggak jelas. Nggak jelas ini ya jadi kayak nih. Jangan dikasihkan orang. Mafi syubhat, sesuatu yang masih mengandung syubhat jangan diberikan ke orang. Fakama annahu ta'ala la yaqbalu minal mali illa tayyib kadzalik la ya'malu minal amali illa tayyib al khalis min syaibatir riya wal ujub was sum'a wa nahwaha.
Sebagaimana Allah tidak menerima harta yang disedekahkan kecuali harta yang bersih, maka Allah juga tidak menerima amal kecuali amal yang bersih. Kalau harta yang kotor, harta yang tidak bersih saja, Allah tidak menerima hal itu, maka amal juga sama, yang kotor, yang tidak bersih juga tidak diterima. Amal yang kotor itu gimana? Amal yang mengandung riya, amal yang mengandung sum'ah, amal yang mengandung ujub, dan lain-lain. Mergono uang 10 misalnya. Uang 10 ngene kabeh. Aku urun. Saya ikut iuran. Saya ikut nyumbang buat ngaji, saya ikut nyumbang buat pondok, saya ikut nyumbang buat masjid. 10 orang pengusaha semua. 9 orang sodako semua. Satu ndak enak mau nggak sodako. Enggak sodako ketok. Iri aku. Akhirnya ketok nih. Murni. Motifnya apa? Dia sebenarnya nggak kepingin sodako. Tapi murni karena ada orang-orang ini, akhirnya dia sodako. Andai kata bukan karena itu, dia nggak bakal sodako. Itu namanya riya. Maka yang seperti itu sama seperti halnya Allah tidak menerima sodako yang tidak bersih, yang tidak suci, yang kotor, maka Allah juga tidak menerima amal yang tidak bersih. Amal yang seperti itu. Atau amal yang menjadikan seseorang itu ujub. Amal yang menjadikan seseorang itu menjadi sum'ah. Cari popularitas, cari nama, dan lain-lain. Makanya Allah Ta'ala dawuh tengene Quran niku wa'malu sholiha, wa'malu sholiha pun. Kemudian dilanjutkan, wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Di kelanjutan hadisnya Allah Ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman sebagaimana Allah memerintahkan kepada para rasul. Artinya apa? Para rasul oleh Allah Ta'ala diperintahkan ya ayyuhar rusul kulu min thayyibatin. Wahai para rasul, wahai para utusan, makanlah kalian dari yang baik-baik. Itu perintahnya Allah kepada para rasul. Dalam ayat yang lain sama, cuma ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah kalian dari rezeki-rezeki yang bersih, rezeki-rezeki yang baik, rezeki-rezeki yang halal. Ayatnya sama antara rasul dengan orang-orang beriman, sama. Tsumma dzakara ar-rajul yutilus safar ash'ash aghbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan mengkisahkan, menyebutkan tentang seorang laki-laki yang perjalanan jauh, ash'ash aghbar, rambutnya kata rowek-rowek, double-double, ini, kata beleduk-beleduk, kan kata mulas Pak ya. Kemudian dia menengadahkan tangannya, ya Rabbi, ya Allah, saya punya hajat banyak ya Allah, saya punya permintaan banyak ya Allah. Kondisinya mulas nih Pak, rambutnya double-double, penampilannya rowek-rowek, tapi wamat amu waharamun, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Fa'anna yustajabu lahu du'a. Maka dari arah mana dia bisa diharapkan doanya akan diijabah oleh Allah? Masih pe macak melas koyo opo wae. Meskipun tampilan kamu tampilan betul-betul membutuhkan, meminta kepada Allah, tapi kalau makanan kamu haram, minuman kamu haram, pakaian kamu haram, terus dari mana kamu punya harapan doa akan diijabah? Hah? Maka dari mana harapan kamu akan diijabah doanya? Oleh karenanya apa sih Pak? Oleh karenanya kalau kita kok doa tidak ijabah, mungkin salah satunya adalah ada mat'am, mashrab ataupun malbas, makanan, minuman atau pakaian yang kita pakai yang tidak halal. Mungkin, atau kalau memang belum waktunya. Nah, itu penting Pak, itu betul-betul membawa pengaruh luar biasa. Hati-hati pokoknya, luar biasa. Urusan doa itu bisa terhalang, terhijab oleh karena mat'amuhu haram, makanannya haram, oleh karena minumannya haram, oleh karena pakaiannya haram. Wah bahaya. Fa'anna yustajabu lahu ad-du'a. Maka dari arah mana, bagaimana mungkin doa itu akan diijabah, doa itu akan dikabulkan kalau makanannya, minumannya, pakaiannya ada yang haram. Tapi yo ngene iki yo angel, Pak.
Nyatane yo akeh, Gus. Wong sing panganane haram dungane mau mandi-mandi ya. Jaluk, wah, jaluk ngene kepengin ngene wujud, jaluk ngene kepengin ngene wujud, jaluk ngene kepengin ngene wujud. Iku iblis, Pak. Loh, delok nang ngene kitab musyarahmu. Qaulu fa anna yustajabu lahu. Aisti'badul qabuli ijabatad du'a. Walihadza syaratal ubadi liqabuli du'a aklal halal. Memang menurut pendapat yang diutarakan di sini bahwa syaratnya doa untuk diijabah itu harus aklul halal, harus memakan barang yang halal. Wasahih anna dzalik laisa bisyartin. Tapi menurut pendapat yang lain itu bukan syarat. Jadi untuk doa diijabah tidak perlu syarat yang namanya makan barang halal. Buktinya apa? Faqad istajaba li syarri khalqi iblisa faqala innaka minal mundarin. Buktinya apa? Buktinya Allah mengijabah doa makhluk terburuknya, yaitu iblis. Allah Ta'ala mengatakan innaka minal mundarin. Apa ayat yang bisa turun innaka minal mundarin, Pak? Saya coba ya ayat. Ya? Innaka minal mundarin. Jadi gue iblis pun jaluk nang Gusti Allah ngono. Iblis meminta kepada Allah Ta'ala agar diberikan kesempatan oleh gak salah. Innaka minal mundarin. Ayo loh. Iblis jaluk andirni ila yaumi yub'atsun. Qala innaka minal mundarin. Jadi iblis meminta kepada Allah, andirni ila yaumi yub'atsun. Tunggu aku sampai hari di mana aku akan dibangkitkan, manusia akan dibangkitkan. Ternyata doa itu oleh Allah Ta'ala diijabah. Dawai Allah Ta'ala innaka minal mundarin. Oke, kamu ditunggu. Loh, berarti iblis yang makanannya nggak halal itu doanya diijabah gitu. Diijabah. Berarti orang itu meskipun makanannya nggak halal doanya diijabah. Yo mau diijabah ke iblis karena mana? Cara contohnya sing jelas sih Pak yo, yang jelas. Sing ketok cetok welo-welo ngarepe moto, panganane gak halal tapi dungane dijabah sapa iblis. Berarti lek ana wong koyo ngono kok padha berarti koyo iblis kan mana. Ngono tok ae. Alhamdulillah. Qul al-haditsul hadi asyar. Sekarang hadis yang ke-11. An Abi Muhammad ibn al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib sibti Rasulillah wa raihanatihi qol hafidtu min Rasulillah da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Sekarang hadis yang ke-11 diriwayatkan dari Abu Muhammad. Abu Muhammad itu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan putranya Sayyidina Ali yang merupakan cucu daripada baginda Nabi pernah mengatakan hafidtu min Rasulillah. Saya hafal langsung dari Rasulullah. Rasulullah pernah mengatakan, pernah bersabda, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan apa yang membuat kamu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Tinggalkan apa yang membuatmu bimbang terhadap kepada hal yang tidak membuatmu bimbang. Kau nak duit, ya Allah, ini halal tak gak ya? Kalau ada yang gak jelas seperti itu, da'ma yaribu. Tinggalkan sesuatu yang tidak jelas, yang kamu ragu-ragu, yang kamu mamang-mamang, tinggalkan ilama la yaribu. Menuju hal yang jelas-jelas, yang kamu tidak mamang, tidak ragu akan hal itu. Hah? Misalnya Pak, kemarin undangan, kamu habis ikut undangan, ikut kondangan, pulang bawa ayam, berkat itu Pak. Dibeleh gak ya? Dibeleh gak ya? Itu kalau betul-betul tidak disembelih, berarti jadi bangkai haram. Kalau disembelih halal, kalau nggak jelas jadinya syubhat. Lah syubhat itu nggak jelas, maka da'ma yaribuk ila ma la yaribuk. Kamu punya makanan nggak toh? Punya aku di dalam. Kalau punya, tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, makan yang sudah jelas tidak membuatmu ragu. Kayak apa mikir PT mesti masak PT ngono. Hah? Da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu, makanlah, ambillah sesuatu yang tidak membuatmu ragu. Orang usah mikirin mau terima ayam ngono ae, Pak. Hah? Eman wetengi. CS eman wetengi. Aku bolak-balik ngono. Jadi ngono pun tak kene sonep, tapi akan sonep ya. Tenan Pak, asli. Aku sering ngono undangan. Oleh ayam engkung woto to jenggreng woto. Buka jenenge woto kan anak gulu nih Pak ya. Dibuka cekrek, lho gulune woto. Asline ngono lek delok engkunge ngono weman, Pak. Ya.
Nah, tapi apa namanya nggak dibeleh? Kalau yang namanya lehernya utuh kan berarti nggak disembelih, Pak. Kalau nggak disembelih berarti bangkai. Hah? Nah, kalau bangkai ya haram. Ya wes, buang. Mubazir kusu, kamu mubazir barang halal. Barang haram gak mubazir, ngono aneh-aneh mubazir. Udah goblok punya. Mubazir kus dibuang, kasihkan saja, goblok punya namu. Barang haram mau mubazir. Mubazir barang halal. Barang haram gak mubazir. Masa dibuang mubazir? Barang haram. Kamu mubazir, Pak. Punya barang haram. Nah, maka dari itu, kalau sekira kita mengalami keraguan dalam satu hal, ini halal atau haram, kita belum menemukan kejelasan. Kita masih bimbang. Dak mayari buka ila mala yaribu. Tinggalkan sesuatu yang membuatmu ragu kepada hal yang tidak membuatmu ragu. Kalau kamu ragu-ragu tentang satu hal, halal atau haram belum jelas, maka tinggalkan makan yang sudah jelas. Karena apa, Pak? Urusan makanan itu berbahaya. Aku bolak-balik ngomong nang mengaji nasihatnya. Yang namanya makanan itu, masya Allah, luar biasa berbahaya. Sampai daunnya kitab Nasoih itu, jangankan urusan makanan, Pak. Urusan baju saja, urusan baju. Daunnya kitab Nasoih itu, andai kata di baju kita, andai kata baju kita ini harganya 100.000, misal. Ini ada 10%-nya, berarti 10.000. Itu uangnya uang haram. 10% saja, 10.000-nya saja. Uangnya uang haram, bajunya kita pakai, kita buat sholat kita tidak diterima. Padahal itu hanya 1/10. Hanya 10%. Bayangkan, kalau itu 100% uangnya haram, bagaimana? Satu itu. Yang kedua, padahal itu urusannya urusan baju. Kamu tahu baju kan? Baju itu dilepas beres. Nggak jadi satu dengan badan kita. Apalagi urusan makanan. Kalau baju kan, mau haram, didaplok kena, Pak ya? Daplok kena. Bisa. Tapi kalau urusan makanan, itu nyatu dengan badan kita. Jadi daging, jadi tubuh, jadi kulit. Piye jajal? Mau kau diomongi, selama baju itu kamu pakai, salat kamu nggak diterima. Lalu selama kulit itu kamu pakai, gitu. Apalagi 100% kan bahaya, Pak. Makanya makanan haram, minuman haram itu betul-betul harus dijauh. Iya. Makanya salah satu API etikane wong tua itu tidak takwid itu tidak mempelajari. Kok cara bahasa Jawa gampangnya, gak ngulinakno anak asbabar rufahiyah. Kehidupan yang modelnya itu enak. Itu salah satu Pak. Salah satu bentuk baiknya orang tua mengajarkan kepada anak itu tidak membiasakan anak itu dengan hidup-hidup yang enak. Mergo anak iki lek kulinane enak. Tempe gak arep. Muka arep. Sembarang kali gak arep. Tapi lek anak iki kecil diwuri mangan tempe ya oke, sembarang kali oke. Jadi dia makan apa saja ya enak. Itu tidak ada bedanya baik kita itu punya uang atau tidak punya uang, sama. Ini bukan soal uang, tapi ini soal membiasakan anak supaya dia itu terdidik asbabar rufaiyah itu tidak ada. Kehidupan yang nyaman itu tidak ada. Sehingga apa? Sehingga anak itu mau bapaknya ra duwe mangan ra enak ya ora apa-apa, biasa wae. Tidak sampai harus ya opo anakku kudu mangan gini, ini bahaya. Bahaya. Itu. Salah satunya itu. Kemudian ya Allah ya Rabbi ya Karim, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi haditsun hasanun sahih. Kemudian al-haditsus tsani asyar. Sekarang hadis yang ke-12. Hadis yang ke-12 an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Wah, ternyata saya. Aku tak pikir stopet mau, ternyata saya subuh ya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah hadis yang ke-11 bahwa Rasulullah pernah bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Salah satu tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah ketika seseorang itu tarkuhu ma la ya'nihi. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak perlu, sesuatu yang tidak penting untuk dia. Salah satu bentuk baik, tanda baiknya keislaman seseorang itu adalah dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak berfaedah, yang tidak berguna, yang tidak harus di dalam hidupnya. Kamu kalau ingin tahu, Pak, apa itu bentuknya, Gus? Sebenarnya yo penggaweannya cah nom-nom gawel-gawel, ra perlu nih, Pak. Hah? Gak penting, gak perlu. Tarkuhu ma la ya'nihi, sesuatu yang tidak
berguna, tidak berfaedah untuk dia, itu tanda baiknya keislaman seseorang itu ditinggalkan. Cuma yang paling penting untuk orang zaman sekarang itu satu, Pak, terkait ini. Kalau kamu kebutuhan hidupnya cuma 100.000, kamu kerja sudah dapat 100.000, buat apa kamu teruskan kerjanya? Apa mau? Ono uang, Mbak ya? Kebutuhan kamu berapa besok? 100.000, Gus. Kamu kerja mulai pagi sampai jam 4 sore tadi dapat berapa? Dapat 150.000. Sudah cukup kan? Sudah, pulang. Buat apa pulang? Kamu cari kegiatan yang lain, ibadah, baca Quran, sama keluarga, sama anak. Karena apa? Karena ketika kamu terus bekerja, padahal kamu sudah tidak membutuhkan terhadap uang yang sekarang kamu cari, karena kamu sudah mendapatkan uang target yang kamu dapatkan, maka yo tarku malayani. Salah satu bentuk tanda keislaman seseorang itu baik adalah tarkuhu malayani. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak penting, yang tidak baik untuk dia. Artinya apa sih? Gak di kabeh-kabeh wong ya. Hah? Nyambut gawe mulai itu sampai jam 5. Mergo suasana Ramadan didelok sing tuku akeh. Ora dodol sate, nyenduk maneh. Apa kok nyenduk maneh? Rame. Biasa-biasa wae. Kalau kamu sekira memang sudah dapat uang yang kamu inginkan untuk kebutuhan kamu besok, sudah pulanglah. Fa inna li badanika haqqo. Badan kamu punya hak untuk diistirahatkan. Keluarga kamu punya hak untuk ditemani. Anak kamu punya hak untuk ditemani. Sudah cukup. Karena apa ya? Justru kalau kamu over seperti itu, padahal itu tidak kamu butuhkan, itu tidak min husni islamil mar'i, tidak termasuk salah satu tanda baiknya keislaman seseorang. Dan saya gini sing koyo ngono kuwi akeh. Jadi cukup, tapi mergo ndelok wah iki koyo anu iki. Pas rame iki. Diterus-terus ki, Pak. Hah? Diterus-terus ki ra mulai-mulai akhirnya. Lah ngono kuwi lek mbok turuti, Pak, ra ono enteke. Nduk maneh. Kuwi kok nalika satene mbok sonduk maneh durung karo ana sing tuku temen. Aduh dituruti disonduk satene. Barang dituku kuwi gan wong tuku. Ngerti ngono mulai. Itu asale apa? Gak apa, Pak. Oleh remek, oleh nunggu warung, oleh nunggu toko, tapi gak payu gak ono tambah. Mergo dituruti. Mergo kitane urip. Jadi makanya sih ngono lah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian al haditsu tsalitsah asyar an Abi Hamzah Anas bin Malik khadimi Rasulillah anin Nabi qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian hadis yang ke-13 diriwayatkan dari Abu Hamzah. Abu Hamzah itu kunyahnya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu khodamnya, pelayannya, pembantunya Rasulullah. Rasulullah pernah berkata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak dianggap beriman 100%. Artinya tidak dianggap beriman secara sempurna salah satu dari kalian sampai kalian memiliki perasaan senang untuk saudara kalian atas apa yang kalian senangi atas diri kalian. Tidak dianggap memiliki kesempurnaan iman, keimanan yang sempurna. Sampai salah satu dari kita memiliki perasaan senang untuk teman kita, saudara kita, tetangga kita, saudara sesama muslim kita, senang kepada mereka tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang itu senang untuk kita dapatkan. Kowe nyawang dulurmu seneng wisan. Pak, itu namanya hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Kok ana kancamu anyari sepeda motor, punya sepeda baru. Kamu kalau punya motor baru seneng enggak? Seneng, Gus. Ana kancamu nyari HP, kowe ngomong nyari HP seneng ora nek? Yo seneng, Gus. Pemane HP-ne rusak ya jangan. Kowe lek nyawang kancamu ndelok HP-ne kancamu anyar padahal kowe ngomong nyari HP kowe seneng, maka kamu bahagia juga. Ikutlah bahagia. Jangan justru baliknya. Ketok tonggo, konco, dulur, nganyari, punya kebungahan, punya kebahagiaan. Justru yang dirasakan bukan kebahagiaan, tapi justru kebencian, justru ketidaksukaan, justru kerisauan. Itu bukan layu min ahadukum. Tidak dikatakan mukmin imanan kamilah, tidak dikatakan sebagai orang yang beriman secara sempurna. Lah wate ngono kuwi cara nanggone ngaji jenenge wate hasud. Wate hasud. Nang kene jerone diomong nang ngene, Pak. Nang kene jerone diomong nang ngene. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wal murad bil mahabbah
iradatul khairi wal manfaah. Yang dimaksud dengan kita cinta untuk orang lain itu adalah kita mengharapkan kebaikan dan kemanfaatan untuk orang lain. Fa inna tiba al bashariyah qad takrahu khusul al khairi wa tamyiza ghairiha 'alaiha. Wal insan yuhibbu 'alaihi ay yukhalifa attiba al bashariyah wa yad'u li akhihi wa yatamanna lahu ma yuhibbu li nafsihi. Wasyahsu mata lam yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi kana hasudan. Seseorang yang tidak suka tatkala melihat temannya, saudara sesama muslimnya mendapatkan sesuatu yang itu dia suka ketika dia dapatkan secara pribadi, tapi ketika didapatkan oleh orang lain dia tidak suka, maka dia namanya adalah orang yang hasud. Itu namanya hasud iri. Soalnya tak delok-delok manyari HP ya. Soalnya tak delok-delok lambine kok wapi anyar terus. Soalnya tak delok-delok enggak dandani omae. Oh, nek dandani. Soalnya tak delok-delok kok barangnya anyar, sandal wingi ngono sak ngene. Wingi jame ngono sak ngene. Itu jenenge hasud. Itu namanya hasud. Padahal orang yang hasud itu la yu'minu ay imanan kamil. Tidak dianggap memiliki iman yang sempurna. Benernya gak ngono. Delok sandal anyar alhamdulillah rek kancaku sandale anyar terus. Delok sana kelambine anyar alhamdulillah kancaku kelambine anyar. Alhamdulillah kancaku dandani omah. Kudune ngono kuwi. Derek bunga. Hah? Gak sak walike. Lah dek kon derek yo. Gak ngepet ta. Ora sampe gak tak metu anteng-anteng nang omah merem dandani omah. Kan tuyul ya nang omah. Kan walet ya. Paling ono iler walet jero omah. Ono iler-ilere dhewe. Iler walet. Nyapo ngono kuwi lho. Bener gak ngono derek bunga. Melok bunga aku nek bapakmu anyar. Melok bunga aku nek bapakmu anyar, omamu tak mbok dandani. Sapa perlu melok bunga ngono ki malah ketularan ngono lho, Mbak. Ya sak wali. Ono umroh budal umroh gak malah tinggi malah. Duit sapa ya 30 juta ke umroh iki. Pakai 30 juta iku. Nek delok prejengane gak mendukung arek iku. Gak mungkin lah duit dhewe. Duit sapa ya? Gak ngono model iku, Pak. Melok bunga, ono umroh melok bunga mrono, bunga. Sapa ro ketularan, nek ngono kuwi to, Pak. Hah? Ngono kuwi, Pak. Nah, sekarang wal hasad kama qala al-Ghazali yang qasimu ila thalathati aqsam. Hasud, perasaan iri itu dawuhnya Imam Ghazali dibagi menjadi 3. Ada 3. Tapi sama-sama hasud ini semuanya. 1. Al-awwal ayyatamanna zawala ni'matil ghairi wa husulahu li nafsi. Yang pertama, hasud yang paling tinggi kelas kakap ini, Pak. Hasud kelas kakap paling tinggi. Yaitu ketika seseorang mengharapkan hilangnya nikmat orang lain dan dia dapatkan pada dirinya. Nek koncone kok misale didelok sugih. Muga-muga arek iku bangkrut total aku sing sugih. Ah ngono kuwi. Ngono kuwi. Jadi ayyatamanna zawala ni'matil ghair wa husulahu li nafsi. Dia berharap nikmat yang dimiliki oleh orang lain itu hilang dan justru berpindah kemudian dia dapatkan. Ini hasud kelas tinggi, Pak, kelas kakap. Arek iku muga-muga bangkrut total, dagangan gak payu, daganganku laris total lah ngono. Ngalih nang ngene aku sugih nih. Mujure ngalih nang ngene aku. Ini namanya hasud kelas kakap. Kelas nomor pertama. Hasud yang kedua, atsani ayyatamanna zawala ni'matil ghair wa illam yahsul lahu. Kama idza kana iddahu mithluha aw lam yakun yuhibbuha. Yang kedua, hasud yang kedua. Hasud yang kedua adalah ketika seseorang itu mengharapkan nikmat orang lain hilang meskipun tidak berharap dia dapatkan. Apa tadi? Berharap nikmat orang lain itu hilang meskipun dia tidak berharap dia dapatkan. Meskipun dia tidak berharap didapatkan oleh dia. Muga-muga bangkrut arek iku. Terus karepanmu sing sugih awakmu ngono ta? Gak pengin ngono. Cek bangkrut ngono ta. Nah, iki hasud, Pak, padha coba pikir gak hasud. Hasud itu kon dia aku wong aku gak pengin sugih. Lah kowe kepengin nikmati wong ilang kuwi jenenge hasud. Meskipun kamu tidak berharap nikmat itu beralih ke diri kamu. Muga-muga arek iku sepeda ilang arek. Kamu kepengin sepeda kamu? Gak kepengin, ya muga-muga ilang. Itu namanya hasud. Hasud tapi kelas yang kedua. Hasud yang kelas kedua. Hasud yang kelasnya kedua.
Yang ketiga, ay alla yatamanna zawalan ni'ma 'anil ghair walakin yakrahu irtifa'ahu 'alaihi fil hadhi wal manzilah wa yarda bil musawah wala yarda biz ziyadah. Yang ketiga, ini hasud sing kelasnya agak bawah. Ketika seseorang itu tidak berharap nikmat orang lain hilang, nggak berharap. Tapi dia tidak suka kalau sampai orang lain lebih tinggi pangkatnya, kedudukannya daripada dia hanya rela kalau sama. Dia hanya rela kalau sama. Kalau lebih tidak rela. Tapi nggak sampai berharap hilang itu enggak. Wama sonep karo aku rival bisnis. Bisnisnya sama, lakunya sama, kekayaannya sama. Aku ngene tok. Pokoknya gak munggah tekan ndukur kuis gak apa-apa. Mana lah? Hah? Pokoknya iku gak luwe laris teko aku, mobilnya gak luwe akeh teko aku, padha-padha wis gak apa-apa. Nah, iki yang hasud Pak ngene iki. Ini masih hasud. Meskipun hasudnya nggak kelas dengan yang kedua ke satu tadi, tapi itu tetap hasud. Kenapa kok dinamakan hasud? Karena pada hakikatnya wahada aidon muharram. Perilaku seperti itu, kamu berharap orang lain tidak lebih tinggi dari kamu. Meskipun kamu tidak berharap orang itu hilang kenikmatannya, kamu hanya rela dia sekelas dengan kamu. Tidak rela kalau dia sampai naik dari kamu. Itu artinya li'annahu lam yardo bi qismatillah. Itu artinya kamu tidak ridho tentang pembagiannya Allah Ta'ala. Lah seumpama pembagiannya Allah Ta'ala orang itu mau dinaikkan, terus kamu gak rela. Cok ngono. Oh, brek. Lah kami ngono aku protes sama pangeran. Kan ngono ya, Pak ya. Udah mek ngono. Cok ngono Gusti. Marek iku kanca wet biyen kan gara-gegeran kanca ae lho. Lah lapo protesnya pangeran. Qala Allah Ta'ala ahum yuksimuna apa yaksimuna ayatnya? Ahum yuksimuna rahmata rabbika nahnu qasamna. Apakah mereka para manusia itu yang membagi rizki dan rahmatnya Tuhanmu? Tidak. Nahnu qasamna. Kami Allah yang membaginya. Kami Allah yang membaginya. Bukan kalian yang bagi, kami Allah yang membaginya. Kalau Allah yang membagi, faman lam yardo bil kismah, faqad aradallaha ta'ala fi kismati. Maka barang siapa tidak ridho dengan pembagian Allah, yang mau diangkat yang si A. Ojo Gusti, podo-podo ngene podo enak Gusti, gak sumukin kanan kiri ngene. Podo-podo ngene enak adem ayem. Kono bani 1 juta kan bani 1 juta. Ojo nek dunggano titik ngono. Bare sumuk lho. Kamu itu artinya gak ridho dengan pembagiannya Allah Ta'ala. Kalau kamu gak ridho dengan pembagiannya Allah, itu artinya kamu menentang dan memprotes Allah tentang hak prerogatif Allah untuk membagi apapun yang beliau kehendaki. Kayak enak Gusti, pada 1 juta ini lah Gusti. Pun ada pun jelak juta seket puasu kayak ini Gusti. Gak enak ini Gusti. Lalu apa? Hah? Ya memang nggak sampai berharap nikmat orang lain hilang, tapi dia tidak ridho, tidak rela kalau sampai orang lebih tinggi daripada dia. Itu juga hasud. Hasud kelas bawah. Ada hasud nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga. Hasud nomor pertama, yes ngono kayak mau, kedua, ketiga. Itu semuanya hasud. Itu semuanya hasud. Terus nambani ngono kuwi apa, Gus? Karena ngono kuwi manusiawi panjenengan. Hasud kan sini manusiawi. Aku bolak-balik ngomong naam. Perasaan hasud, gak suka, gak nyaman lihat orang nikmat dalam kondisi enak, itu agak manusiawi. Tapi yang nggak manusiawi itu kalau hasud itu muncul tindakan ucapan itu nggak manusiawi. Aku delok sonep, HP ku proses dukur S24 delok sonep kok HP-nya iPhone 16. Hari kok gedingin nih model. Lah, kus biasa kan tapi. Hati tidak nyaman itu sudah biasa. Manusiawi biasa. Tapi sih nggak biasa, yang tidak manusiawi lah sampai gini. Sonep oleh noyel itu, cek percaya nggak? Nggak percaya delok bakso nih dodolan nih. Jerono sempake lah, ngono sih nggak apik. Itu yang tidak baik. Tapi lek mau nggak nyaman jero hati itu manusia. Terus biasa Pak, ada di mobil. Kok marono pinggir Roma. Kok tambah api mobil hari itu biasa. Seperti gak ada muni. Hah? Yang penting tidak muncul tindakan, tidak muncul ucapan. Karena hasud itu agak manusiawi. Itu dawuh Kanjeng Nabi, Pak. Hasud itu agak manusiawi. Biasa. Ono wong kok. Hari kok tambah akeh pengikutnya. Hari kok duit tambah akeh. Arek iku kok sing demen tambah akeh. Arek iku kok sing tertarik tambah akeh. Dunyane tambah akeh, dodolane tambah akeh. Biasa. Enggak nyaman seperti itu biasa. Yang enggak biasa itu kalau kamu sampai muncul tindakan ucapan untuk menuruti hal itu. Akhirnya apa? Memfitnah. Akhirnya apa? Ngomong elek. Akhirnya apa ya? Seperti itu. Itu yang tidak biasa. Itu yang tidak biasa. Maka dari itu wa 'alal insan ayyu 'alija nafsaha wa yahmilaha 'alar ridho bil qada.
Caranya gimana supaya manusia itu bisa meminimalisir hasudnya? Maka cara menambahnya, cara mengobatinya adalah ar-ridho bil qadha, ridho dengan takdir Allah. Orang itu mau laku 1 juta, mau laku 5 juta, mau laku 10 juta, itu murni pemberian Allah. Saya laku 500, laku 700, laku 2 juta, itu murni pemberian Allah. Maka yang mana yang laku, itu tidak ada hak buat saya. Itu murni hak prerogatif Allah selaku yang memberi. Nahnu qasamna. Sehingga kita tidak ada perasaan hasud. Hasud itu dibarengi nih, Pak. Arek wadah li ngono sih. Oh enggak. Kayak apa? Ini kalau gak melok-melok, Pak. Arek kok gak ngerti apa-apa. Laris kan gak melok duit to, Pak. Hah? Yo ora kok nyeluk pelangganmu. Arekku ngawur arek, pelangganku dicukup. Kapan oleh cukup pelanggan? Tidak ada, tidak ada. Al haditsur rabi'a asyar ila akhiri wallahu a'lam bissawab. Pun Pak jam biru ternyata. Jam setengah 6 bisa. Lanjut besok lah.